Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Share lagi aktivitas aku di pagi hari. Dan ini aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Kebetulan hari ini aku lagi nggak ada nasi sisa, jadi habis semua ya teman-teman. Jadi aku nggak bikin nasi goreng. Dan ini aku mau lanjut aja buat masak nasi. Takutnya nanti Rapan keburu minta makan ya teman-teman. Karena aku itu suka ngebiasain Rapan sarapan pagi. Jadi kalau pagi-pagi nggak ada nasi itu suka bimbang ya. Nah teman-teman, ada yang sama nggak sih kalau pagi-pagi anaknya suka dikasih sarapannya nasi? Kalau aku ya jarang banget aku kasih roti, susu kayak gitu-gitu. Udah pasti pagi-pagi tuh mintanya nasi ya teman-teman, karena emang udah kebiasaan. Apalagi kalau di kampung nih, mama aku itu dari subuh udah masak, jam 6 pagi tuh Rapan suka langsung dikasih nasi garam gitu loh teman-teman. Kalau di aku tuh namanya tutug uyah gitu ya. Nah itu tuh Rapan suka banget, makanya kalau ke rumah neneknya dia suka kangen nasi garam ya teman-teman. Padahal di sini aku juga kalau misalkan pengen aku bikinin, tapi tetap katanya rasanya beda ya teman-teman, masih enakan nasi garamnya nenek yang di kampung. Ya udah kalau gitu nanti aja deh kalau pulang kampung makan nasi garamnya. Nah oke teman-teman, di sini aku mau lanjut aja buat beres-beres di dapur. Pagi-pagi itu aku beres-beresnya sesempatnya ya teman-teman, kecuali kalau hari libur ya aku beresin semuanya. Tapi kalau pas jadwalnya Rapan masuk sekolah, kadang suka keburu, kadang enggak ya, karena kan aku juga nggak setiap hari dianterin sama papanya Rapan, dan sekolahnya Rapan itu kan sekarang lumayan agak jauh juga ya teman-teman, karena kan kemarin udah pindahan gitu, jadi sekolahnya itu mau direnovasi ya teman-teman. Nah dan di sini aku keburunya paling di bagian dapur aja. Yang penting kan di dapur udah pada beres gitu ya teman-teman, cucian piring udah pada bersih, biar nanti tuh pas pulang nganterin Rapan sekolah, misalkan mau masak itu udah enak ya, udah rapi, udah pada bersih, beres semua. Nah ini juga aku mau lap-lapin dulu mejanya. Nih aku sebenarnya pengen bongkar-bongkar lagi ya teman-teman, karena ini tuh udah pada kotor-kotor, banyak debunya gitu. Walaupun setiap hari diberesin tetap aja ya debunya itu banyak yang nggak kelihatan gitu loh, tiba-tiba udah banyak lagi aja. Nah dan ini aku juga belum nyuci baju, kayaknya untuk hari ini aku skip aja deh untuk cucian bajunya, karena kalau nggak pakai mesin cuci kayaknya pegel banget gitu ya teman-teman kalau setiap hari harus nyuci baju kayak gitu. Nah dan ini aku mau lanjut aja buat nyapu sama ngepel. Abis ini kita lanjut ke bagian depan, tapi kayaknya nggak bakalan aku rekod ya teman-teman karena ini udah kesiangan. Karena kan kalau beres-beres sambil ngerekod kayak gini tuh lumayan agak lama juga, karena kita kan mindah-mindahin angle-nya, mindah-mindahin kameranya gitu loh teman-teman. Sambil beres-beres rumah, di sini aku mau sedikit cerita tentang sekolahnya Rapan, karena video aku yang kemarin aku cerita sedikit tentang sekolahnya Rapan itu ada yang inbox ya. Katanya emang berapa sih biaya murah sekolah di Jakarta itu? Kalau yang tahu kan di Jakarta itu udah pasti mahal-mahal gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya kalau kita mau nyari ada aja sih sekolah yang murah, apalagi ini kan tingkat TK ya teman-teman. TK di sini tuh banyak banget. Udah gitu kalau misalkan kita mau nyarinya yang murah ya pasti ada, cuman ya jauh dari rumah gitu. Kebetulan di dekat rumah juga ada ya teman-teman, tapi aku milihnya yang jauh karena emang harganya itu lebih terjangkau ya buat aku. Nah sebenarnya aku pengen di sekolah yang dekat rumah aku itu, tapi karena aku juga menyesuaikan sama budget ya teman-teman. Karena kalau aku sih belum mampu ya untuk nyekolahin Rapan di sekolah itu. Lumayan juga sih untuk biaya pendaftarannya juga, katanya sih kurang lebih sekitar 10 atau 15 juta gitu. Itu kan tingkat TK ya teman-teman. Nah kalau aku bukan sayang-sayang sih, kalau misalkan ada uangnya ya aku masukin aja. Dan biasanya kalau yang lebih mahal itu udah komplit ya teman-teman, dari mulai seragam, terus pengawasannya, dan disitu juga emang dilatih anaknya tuh harus benar-benar mandiri, nggak boleh ada orang tua yang nganterin atau nungguin sampai ke sekolah kayak gitu ya teman-teman. Terus kalau misalkan ada acara apa-apa dari sekolah, orang tuanya juga nggak diwajibkan untuk ikut, jadi bener-bener guru yang ngebimbing gitu ya teman-teman, yang ngejagain ya, pokoknya seperti itu. Cuman kalau untuk di pendidikan atau mungkin pelajarannya aku kurang tahu juga ya mungkin sama aja sih, namanya juga masih tingkat TK, mungkin ada beberapa perbedaannya. Terus untuk sekolahnya juga lumayan bagus ya teman-teman,
ada area playgroundnya, terus kerapihannya juga bagus, sama apa ya, sekolahnya mungkin ada dekor-dekornya kayak gitu ya, pokoknya lebih bagus deh, lebih menggoda buat anak-anak gitu. Jadi anak-anak tuh lebih betah karena banyak permainannya juga, biasanya ada istirahatnya juga, ada khusus bermainnya juga ya teman-teman. Nah kalau sekolahnya Harapan ini tuh bener-bener fokus ke belajar, jadi nggak ada area playgroundnya. Jangankan area playground ya teman-teman, kelas aja masih ya apa ya, biasa aja gitu loh teman-teman ya, karena ini juga kan masih numpang gitu ya teman-teman di masjid atau musola. Dan apalagi sekarang karena musolanya mau dibangun, alhamdulillah ya, tapi sekolahnya Harapan yang sekarang itu mungkin berkembang gitu ya teman-teman, jadi sekarang mau dibangun sekolah TK, tapi kayaknya kalau Harapan gak bakalan kebagian ya, bakal keburu lulus karena kan lumayan sih pembangunan itu lama ya teman-teman. Nah terus kalau untuk di sekolahnya Harapan yang sekarang, untuk biaya pendaftarannya juga terjangkau. Waktu itu aku biaya pendaftarannya murah ya teman-teman, di sini tuh sekitar 250 kurang lebih, dan di daerah Jakarta untuk biaya daftar sekitar 250.000 itu tuh bener-bener udah murah banget ya teman-teman. Karena untuk di sekolah-sekolah yang lainnya tuh paling kecil, paling sedikit itu sekitar 2 juta, 2,5 juta, 3 juta kayak gitu ya teman-teman, belum lagi biaya bulanannya. Nah kalau di sekolahnya Harapan itu bener-bener murah banget sih kalau menurut aku. Udah gitu biaya semesternya juga murah, biaya bulanannya juga murah, dan ini tuh bener-bener terjangkau banget ya teman-teman buat aku. Nah makanya aku nyari-nyarinya tuh ini juga lumayan agak susah ya, karena ini jauh dari rumah. Makanya kalau nggak dianterin sama papanya Harapan ini lumayan capek juga ya teman-teman kalau jalan kaki. Kalau aku sih biasa aja ya, karena udah biasa di kampung, kalau sekolah juga jalan kaki. Tapi kadang kasihan sama Harapannya sih kalau misalkan jauh kayak gini. Nah teman-teman gak kerasa juga ya, nih aku mau nganterin Harapan dulu ke sekolah, dan kebetulan papanya Harapan lagi ada di rumah, jadi masih bisa dianterin ya teman-teman. Nah ini Harapan juga udah siap-siap. Terus oh ya, ini untuk seragamnya, kalau di tempatnya Harapan atau sekolahnya Harapan, jadi seragamnya itu nggak ganti-ganti ya teman-teman, dari tahun ke tahun itu aja, dan harganya juga lumayan terjangkau ya teman-teman, nggak terlalu mahal-mahal banget lah ya. Dan untuk 1 minggu itu di sekolahnya Harapan ada berapa seragam ya, 4 seragam ya teman-teman. Nah ini aku mau lanjut aja buat nganterin Harapan. Nah teman-teman bisa lihat sendiri kan, ini kalau misalkan jalan kaki lumayan jauh banget loh. Ini aja pakai motor ya lumayan lah ya. Anggap aja ini olahraga ya teman-teman, dan alhamdulillah Harapan juga nggak pernah mengeluh kalau misalkan sekolahnya jauh itu diajak jalan capek ya. Cuman kemarin emang baru pertama kalinya sih Harapan ngeluh kayak capek gitu loh teman-teman. Makanya kasihan juga sih. Nah nanti palingan aku beliin Harapan sepeda aja deh kalau kayak gini ya. Cuman Harapan itu kan emang belum bisa bawa sepeda sendiri ya teman-teman. Udah gitu kan sepedanya yang kemarin rusak, jadi belum aku beliin lagi. Mudah-mudahan ada rezekinya ya, jadi bisa aku beliin, terus dia bisa naik sepeda gitu dan gak capek. Nah teman-teman, ini kita udah di apa ya, udah mau nyampe sekolahnya Harapan. Di pinggir-pinggirnya tuh kali ya teman-teman, makanya ngeri kalau misalkan ditinggal terus aku jemputnya telat, itu ngeri. Pas keluar sekolah itu udah langsung depannya kali, takutnya kan namanya anak-anak pada iseng dorong-dorongan gitu ya teman-teman, atau enggak kan Harapan itu anaknya emang super aktif banget ya, pokoknya ngeri ini nggak ada penghalang gitu. Nah dan ini karena sekolahnya juga belum masuk, ini masih ada kelas A ya, karena gantian juga kan kelasnya. Nah ini masih pada ngumpul di depan. Ini tuh keinget aku dulu lagi kerja di garmen, karena aku juga dulu sempat kerja di garmen gitu ya teman-teman. Nah posisinya tuh persis banget kayak gini, ada turunannya, terus ini kan langsung ke garmen ya kalau dulu. Nah tapi ternyata ini juga sekolahnya itu bekas konveksi katanya teman-teman, makanya kayak nggak asing aja gitu loh teman-teman. Nah dan ini anak-anak kelas B udah masuk ya, yang A udah pada pulang, jadi kita nih emak-emaknya mau nungguin di sini aja. Tapi ini yang nungguin juga nggak banyak ya, bahkan ada yang rumahnya tuh deket banget sama sekolah, jadi mereka tuh pada pulang. Ya udahlah, kita mau numpang aja nunggu di sini. Abis kalau bolak-balik
balik kayak gitu tuh capek banget ya teman-teman. Nah mudah-mudahan nanti papanya Rapan jemput juga ya, mudah-mudahan masih ada di rumah, gak kemana-mana ya. Nah kalau misalkan lagi pergi kan gak bisa jemput, kita paling jalan kaki aja. Dan ini ada abang apa ya, mainan, terus aku ngelihat ada BP-BP-an nih teman-teman. Ada yang tahu gak sih, ini tuh mainan zaman aku dulu ya. Kalau dulu aku tuh anteng banget sering mainan kayak gini pas lagi kecil. Kalau di aku sih namanya BP-BP-an ya, nggak tahu kalau di sini ya bilangnya sih orang-orangan gitu loh teman-teman. Nah dan ini aku mau beli, tadinya aku mau beli 2 atau 3 gitu, tapi ternyata nggak ada yang laki-lakinya, ini cewek semua ya teman-teman. Ini jadi nostalgia lagi ya teman-teman. Nah ini aku mau beli 1 aja, harganya juga murah loh, ini tuh cuma 2 ribuan aja. Kalau dulu lupa ya berapa harganya. Nah ini aku acak-acakin, nggak apa-apa lah ya. Ini aku milih-milih mana yang bagus, yang aku suka, tapi ternyata ini nggak terlalu apa ya, aku nggak terlalu suka. Ada yang aku suka cuma 1 aja, jadi ya udah aku belinya 1 aja. Maaf ya bang, ini diacak-acak. Nah dan ini yang aku beli ya teman-teman, ini sih lebih ke modis ya, untuk baju-bajunya juga lumayan sih dibanding yang tadi. Nah kira-kira BP-BP-an buat apa, nggak tahu ya, ini aku juga beli buat apa ya, buat main-mainan. Dan ini kita nunggunya di pinggir jalan ya teman-teman, depannya kali. Terus di sini juga ada abang-abang yang masih pada mangkal nih jualan. Biasanya kalau anak-anak TK udah pada masuk, ya udah satu persatu juga pada pergi, dia muter lagi ke SD atau SMP gitu kali ya teman-teman. Nah ini kita nunggunya di sini aja, jadi base camp baru kita ya teman-teman. Terus ini nggak kerasa udah pulang aja tuh kan. Kalau aku langsung balik lagi paling baru nyampe, baru duduk udah harus balik lagi ya teman-teman. Lumayan juga nih capek. Nah dan ini kita mau langsung pulang aja. Alhamdulillah papanya Rapan juga jemput, jadi untuk hari ini nggak terlalu capek ya. Bukan nggak terlalu, emang nggak capek ya, karena kita nggak jalan kaki. Cuman nggak tahu nih besok-besok kalau papanya Rapan udah berangkat kerja ya teman-teman, kita nggak ada yang nganterin, cuman berdua aja nih jalan kaki. Ya mudah-mudahan ada rezekinya ya, bisa beliin Ravan sepeda baru lagi. Kebetulan aku tuh tadi belum sarapan ya, baru Rapan aja. Nah ini ada gorengan, jadi aku mampir buat beli gorengan dulu. Terus ini kita udah nyampe rumah. Cuacanya tuh bener-bener panas banget ya teman-teman. Nah ini aku mau langsung istirahat aja dulu deh sebentar. Tapi kalau untuk kerjaan rumah ini udah pasti nungguin ya teman-teman, karena tadi aku baru beres-beres di dapur aja. Oke, sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.